bercerita tentang bagaimana kehidupan manusia di tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, manusia berharap bahwa di tahun 2020 ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sebagai manusia biasa pun, manusia telah banyak merencanakan banyak hal. Manusia telah mempersiapkan banyak hal agar di tahun 2020 ini itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Namun di tahun 2020, manusia tetap dipercayakan untuk terus melanjutkan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dalam kehidupannya. Pekerjaan dilakukan setiap hari, dari pagi, bahkan mungkin sampai malam. Tak kunjung lelah untuk mencari nafkah, tak kunjung lelah untuk mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga jarang sekali waktu yang terluang untuk keluarga, waktu yang terluang untuk berada di rumah. Karena ketika pulang ke rumah, hanya makan, hanya tidur, hanya mandi yang dilakukan. Selebihnya yaitu bekerja di luar. Ya, terkadang kami merasa capek. Terkadang kami merasa lelah dari setiap pekerjaan yang kami lakukan setiap hari. Tetapi jika kami tidak bekerja, lantas bagaimana kami bisa mendapatkan penghasilan? Bagaimana kami bisa makan? Bagaimana kami bisa minum? Dan bagaimana kami bisa bertahan hidup jika kami tidak bekerja? Untuk itu kami selalu merasa bersyukur ketika pekerjaan itu masih ada, ketika kami masih bisa terus beraktivitas, berkegiatan untuk mempertahankan kehidupan kami. Kami pun sebagai anak sekolah, setiap hari kami berangkat bersama teman-teman kami. Setibanya di sekolah, kami belajar, kami bermain bersama dengan teman-teman kami. Dan ya, itu terasa sangat menyenangkan sebagai anak muda yang masih seusia kami. Kami meraih cita-cita dan masa depan kami. Kami mempersiapkannya saat ini, sehingga itu akan terjadi. Cita-cita itu akan kami dapatkan. Kami pun juga yang telah lulus sekolah, kami mempunyai impian untuk masuk dalam universitas favorit kami. Kami begitu senang ketika kami mendapat informasi bahwa pendaftaran itu telah dibuka, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami dari sekarang. Kami pun yang berjualan kue setiap pagi, setiap hari, kami juga merasa senang karena itu dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Sehingga suatu ketika kami diperhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa virus corona itu telah sampai di Indonesia. Hati kami hancur, hati kami sakit ketika virus itu ada di tengah-tengah kami. Lalu apa yang akan kami lakukan, Tuhan? Apa?
Kami pun yang bekerja setiap hari tidak begitu banyak uang yang kami dapatkan, bahkan tidak ada sama sekali. Kami sudah menunggu dari pagi, tetapi alhasil sama sekali tetap tidak ada. Kami yang awalnya sudah merasa senang karena pendaftaran di universitas kami telah terbuka. Namun apa yang terjadi? Pendaftaran itu harus ditunda untuk tahun ini. Dan entah sampai tahun berapa kami akan menunggu untuk pendaftaran itu. Kami sedih ya Tuhan. Cita-cita masa depan kami menjadi terhambat di tahun 2020 ini. Kami pun yang berjualan, jualan kami pun tidak laku. Siapa yang membeli? Lalu bagaimana kami bisa bertahan hidup membeli makan, beli minum kalau seperti ini keadaannya ya Tuhan? Bahkan kami yang pulang kantor pun seharusnya kami memberikan kabar bahagia kepada keluarga, pada istri. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Kami pulang memberikan kabar bahwa kami kena PHK dari pekerjaan kami. Hati kami hancur ya Tuhan. Hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa kami lakukan. Lalu bagaimana ke depannya? Dampak dari pandemi ini membuat kami hidup dalam penderitaan. Untuk makan pun saja kami susah. Kami harus berbagi dengan orang yang ada di rumah kami. Sepiring nasi dan juga setengah telur. Kami masih beruntung karena kami masih bisa makan, meskipun dengan lauk seadanya. Dampak dari pandemi ini juga membuat banyak orang melakukan kejahatan. Ya, mereka melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Mereka mencuri, mereka menodong, mereka menjamret. Sehingga kami pun yang tidak tahu apa-apa, kami pun ikut menjadi korban dari itu. Kami yang seharusnya tidak mengalami penderitaan, kami menjadi ikut penderitaan ini. Banyak orang-orang di luar sana yang melakukan kejahatan demi mereka bisa bertahan hidup. Bukankah ini sangat menyakitkan Tuhan? Penderitaan, kelaparan terjadi di mana-mana. Kami pun harus kehilangan harta benda kami akibat dari pandemi COVID ini. Ini terasa beratnya Tuhan. Betul-betul berat di tahun 2020 ini. Kami sangat sedih melihat keadaan saat ini. Untuk itu kita yang masih bisa bertahan sampai di penghujung tahun ini, kita masih bisa melakukan aktivitas kita setiap hari di rumah. Kita yang masih bisa belajar dari rumah. Kita yang masih bisa berjualan dari rumah. Bahkan
kita pun yang masih bisa mempunyai banyak waktu di rumah masing-masing, bukankah kita harus bersyukur dari semuanya itu? Kita pun masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bercerita, berbagi kisah kepada keluarga. Bahkan kita pun yang masih bisa masak dan juga masih bisa makan bersama keluarga. Itu merupakan salah satu kebaikan Tuhan meskipun penderitaan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan satu hal yang paling penting, di tengah-tengah pandemi ini, kita pun masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Meskipun di luar sana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami merasa aman ketika berada di dalam rumah. Untuk itu mari kita merefleksikan Natal di tahun 2020 ini. Kita tahu bersama bahwa Natal itu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Luar biasa karena Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ya, kepada manusia yang berdosa. Kelahiran Yesus di dunialah yang menjadi bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia, dan inilah hadiah yang terbaik dan hadiah yang terindah yang sudah kita terima selama ini. Ia sudah memberi warna dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita juga memberikan warna dalam kehidupan orang lain. Kita menolong, kita membantu mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita hadir memberi keceriaan dalam kehidupan mereka. Berbicara tentang Natal bukan tentang perayaan yang harus kita lakukan setiap harinya. Bukan pesta, bukan kegembiraan, bukan kesenangan hati yang harus kita persiapkan, yang harus kita rayakan setiap tahun. Tetapi bagaimana kita merayakannya secara sederhana di tahun ini. Kita berdoa secara pribadi, beribadah secara pribadi, atau kita berdoa bersama keluarga. Berkumpul bersama keluarga merupakan hal yang terindah dalam kehidupan kita, yang jarang sekali terjadi dalam kehidupan kita. Mari rayakan Natal di tahun 2020 ini dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh sukacita, meskipun harus terbatas di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada pada saat ini. Dua 2020 akan segera berakhir. Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyatakan kasih, sudah menyatakan damai itu di tahun 2020 ini bersama dengan orang-orang di sekitar kita? Kita akan menyambut 2021 yang kita tidak tahu entah bagaimana ke depannya seperti apa. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan yang percaya, kita tetap setia untuk berpengharapan kepadanya. Mari hidup terus dalam ungkapan syukur. Lalu bagaimana kita juga boleh menghadirkan kasih di tengah-tengah kehidupan manusia. Marilah juga kita terus melibatkan Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita,
agar kita senantiasa dimampukan untuk tetap terus menjalani kehidupan ini. Sudah siapkah kita untuk tahun 2021? Dengan banyaknya kenangan kehidupan di tahun 2020.